Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. Baiklah, kami dari CGP Angkatan 10 kelas 1033 akan menampilkan demonstrasi konseptual modul 2.3. Kami akan menampilkan supervisi akademik oleh saya Asep Ramadhani dari SMP Negeri 3 Musandin. saya Lokman Hakim dari SMP 1 Pusat. Saya Trianto dari SMP 1 Pusat. Kami akan menampilkan yaitu sebagai supervisor, sebagai supervis atau coach, dan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, sangat baik, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang supervisor yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si cuaca nanti. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait penilaian yang akan menjadi acuan yakni prinsip dari seorang kok, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kompetisi inti dari coaching, yaitu meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa, serta menerapkan alur kita. Bagaimana bisa dipahami, Pak? Iya, jadi di sana nanti saya menerapkan fungsi coaching, Pak ya. Ini adalah itu kompetensi inti sebagai seorang coach, Pak ya. Ya, saya paham sekali ya. Betul sekali, Pak. Mantap, Pak. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Siap, Pak? Boleh. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Bapak kira-kira kompetensi coaching yang mana sih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti Bapak ada dua. Yang pertama present, Bapak kehadiran penuh saya untuk memahami konsep nanti segenap perhatian dan kemampuan pasangan saya. Kemudian yang ingin saya gali sekali Bapak itu membuat pertanyaan berbobot dalam tiap tahapan proses coaching nanti Pak. Mantap sekali. Kehadiran penuh dan mengutarakan pertanyaan berbobot tadi ya. Iya Pak. Kalau begitu dari kedua kompetensi tersebut kemungkinan secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan bagian kompetensi mana dalam proses coaching nantinya? Kalau memilih di antara dua itu Pak, saya ingin mengembangkan kepada bagian pertanyaan yang berbobot Bapak dalam proses coaching saya kepada coaching. Oh, baik. Memang kehadiran penuh adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching. Baik, memang pertanyaan berbobot adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching. Bapak, pertanyaan terakhir ya, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak raih dalam proses percakapan nanti? Baik Bapak, terkait dengan indikator nanti Bapak, tentu yang pertama saya bisa menerapkan alur tirta yang bertahap Bapak dan sistematis. Kemudian saya bisa menggali ide-ide coaching itu sendiri Pak, dengan menggunakan pertanyaan yang berbobot itu tadi Pak, sehingga si coaching nanti Pak bisa menemukan masalah dan solusinya Pak dari sana. Oh, mantap. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari Jojo bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya.
Hanya itu yang ingin saya tanyakan dan silakan Bapak mulai percakapan dengan coachingnya. Saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator ketercapaian sudah Bapak tentukan tadi. Baik, terima kasih Pak. Sudah siap? Siap sekali Pak. Mantap, silahkan proses coachingnya. Siap Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Asep, bagaimana kabarnya sekarang? Ada Waalaikumsalam. yang ingin saya bicarakan Pak. Ya, waalaikumsalam Pak. Saya kebetulan tidak sibuk Pak. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung nih akhir-akhir ini. Tidak bersemangat pula seperti biasanya. Bagaimana Pak? Bisa saya bantu? Iya nih Pak, maaf saya mengganggu waktu Pak Asep nih sebenarnya. Tidak apa-apa Pak Sri, tenang saja. Ayo kita lanjut. Ini Pak Asep, saya mau curhat tentang masalah saya nih. Apakah Bapak Asep berkenan mendengarkan cerita saya dengan senang hati Pak? Monggo Pak, silakan. Nih, sebenarnya saya berharap melalui sharing ini bisa mengurangi kegelisahan saya dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Masalah apa nih Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu Pak. Begini Pak Asep, Bapak ingat kan minggu kemarin saya mendapatkan supervisi dari kepala sekolah. Kemudian waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah Mas. Wah, ya ampun. Pantes aja nih Bapak terakhir-akhir ini terlihat murung. Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah? Begini Pak, sama masalah pembelajaran di kelas kemarin Pak. Oh, masalah pembelajaran di kelas. Pembelajaran bagaimana tuh Pak? Kepala sekolah mengkritik saya tentang proses mengajar yang saya lakukan di kelas kemarin Pak. Proses pengajar yang bagaimana tuh Pak? Pada Bisa ini Pak, bisa Bapak ceritakan secara rinci hal yang menjadi sumber kegelisahan Bapak? Jadi pada saat supervisi kemarin saya tidak menggunakan media pembelajaran Pak, karena media di sekolahan itu terkait materi tersebut sudah rusak di sekolah saya Pak. Kemudian kepala sekolah menegur saya, kenapa tidak menggunakan media? Saya bilang sama bapak kepala sekolah, apa saya harus beli dengan memakai uang pribadi? Nah, dari situ Pak, mungkin beliau agak tersinggung dengan kata-kata saya yang seperti itu Pak. Iya, jadi masalahnya begitu. Memang di sekolah kita peralatan tugas banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan. Lalu biasanya bagaimana? Bapak menjelaskan tentang materi pelajaran yang Bapak ajarkan agar siswa bisa lebih memahami materi itu Pak. Saya biasanya menggunakan media modifikasi alat Pak yang serupa dengan aslinya. Kemudian ada dengan menggunakan gambar seperti printout yang saya berikan kepada tiap kelompok. Kadang saya juga menggunakan proyektor menunjukkan video atau PPT yang sudah saya siapkan sebelum pembelajaran dimulai. Bapak, mengapa Bapak tidak mempersiapkan yang seperti itu pada saat supervisi kemarin? Akhir-akhir ini waktu saya tersita Pak, karena saya juga mendapatkan tugas tambahan. Selain mengajar, saya juga mendapatkan tanggung jawab sebagai pengelola komputer dan juga penanggung jawab ekstrakurikuler bola voli dan atletik. Jadi waktu saya benar-benar tersita, saya tidak sempat menyiapkan slide video ataupun alat peraga saat supervisi kemarin Pak. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, Bapak merasa bisa dari murung di situ budaya karena Bapak yang supervisi oleh kepala sekolah
Lalu biasanya apa yang Bapak lakukan pada saat Bapak merasa gelisah daripada pikiran seperti itu? Saya akan mempersiapkan diri ya Pak ya, ketika pembelajaran berlangsung dengan baik sehingga tidak mengecewakan kepala sekolah maupun pengawas nantinya dalam proses pembelajaran, sehingga hati bisa tenang kalaupun yang dilakukan itu benar-benar dengan hati saya. Baik, Pak. Setelah Bapak bercerita nih, sekarang bagaimana perasaannya? Alhamdulillah Pak, saya sekarang sudah lega dan plong Pak. Lalu apa yang membuat Bapak tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman ketika Bapak Kepala Sekolah itu menyampaikan ini kepada pengawas Pak. Saya takut nantinya akan terjadi masalah di kemudian hari Pak. Jadi yang membuat Bapak tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan media atau teks Pak ya, sebagai sumber belajar, dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga membuat kepala sekolah merasa agak tersinggung atau kurang enak gitu, lalu menyampaikan kepada pengawas. Iya Pak, sekali Pak. Kira-kira saya diperingatkan nggak ya kepada kepala sekolah ataupun juga kepada pengawas nanti Pak? Masalah ini mungkin Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah. Harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang pernah terjadi, dan pasti beliau tuh nanti Pak akan menyampaikan hal yang positif. Mudah-mudahan begitu Pak Hasannya, tidak ada konsekuensi negatif di antara kepala sekolah maupun pengawas dari Pak Hasan. Mudah-mudahan Pak. Kemudian Bapak, dari yang sudah Bapak sampaikan, apa nih rencana Bapak ke depannya? Saya berniat menemui beliau kepala sekolah maupun pengawas untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau memberi solusi atau alternatif kebaikan ke depannya dalam proses pembelajaran kami nanti. Mungkin ada hal lain yang ingin dilakukan Bapak? Saya juga akan menemui pengawas Pak, dan saya akan meminta maaf kepada beliau kemudian terkait proses pembelajaran yang saya lakukan. Kedepannya saya akan menggunakan media pembelajaran dan teks, meminta saran dari pengawas maupun kepala sekolah bagaimana menjalankan proses pembelajaran mengajar yang baik dan benar walaupun alat itu tidak ada di sekolah. Lalu bagaimana nih Pak dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai media dan teks Pak untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya juga terapkan Pak, karena siswa itu sudah merasa enak dan nyaman dengan hal tersebut. Baik Bapak, langkah yang sudah Bapak ambil sudah bagus. Saya setuju dengan ide Pak. Syukur alhamdulillah Pak. Sekarang saya merasa lega nih, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berkaitan dengan atasan kita, agak khawatir gitu Pak. Syukur Bapak kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak sering untuk melanjutkan, komitmen apa untuk melanjutkan jenjang dari Pak Sen? Untuk hal ini dalam proses belajar mengajar nanti saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian saya mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan media dalam pembelajaran nanti, sehingga proses pembelajaran itu asik dan menarik tanpa menyalahi prosedur Pak. Siapa nih Pak Sri yang bisa membantu atau bisa mendukung Bapak untuk melakukan komitmen Bapak ini? Untuk itu saya minta dari rekan sejawat bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran Pak ya.
bisa sama-sama saling mengingatkan, saling memberi solusi berkaitan dengan proses mengajar yang asik, menarik, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Bagus Pak. Semoga dapat terselesaikan Pak ya. Terus itu Bapak bekerja dengan tenang dan nyaman. Amin. Terima kasih Pak Asep untuk waktu ini mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang lebih baik bagi siswa kita. Amin, amin Pak. Amin. Mudah-mudahan lancar Pak ya. Amin Pak. Maaf ya Pak. Kebetulan saya ada janji dengan teman nih Bapak. Oh, iya, iya. Silakan ya pamit dulu ya Pak ya. Silakan Mas. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, akhirnya selesai ya Pak proses coachingnya. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan coachingnya. Terkait proses coachingnya, ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Boleh Pak, siap. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaiannya? Oh iya Pak. Saat coaching tadi yang saya lakukan dengan Gojek, saya sudah berusaha menerapkan prinsip coaching Pak. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching di situ Pak saya usahakan. Kemudian untuk kompetensi inti saya sudah aplikasikan Pak, yakni present Pak. Saya berusaha untuk hadir penuh untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh ya, apa yang telah Bapak sampaikan memang telah sesuai dengan hasil catatan saya ya. Baik, Pak. Jadi pada catatan saya, Bapak memang sudah menerapkan sebuah prinsip kemitraan, terlihat kesetaraan atau tidak ada perbedaan kedudukan. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian, namun Bapak tadi saya amati ada beberapa pertanyaan berbobot yang diajukan kurang maksimal karena pertanyaannya bersifat tertutup. Apresiasi saya Bapak karena sudah menampilkan kompetensi inti sesuai dengan di pra coaching tadi. Bapak mengharapkan ada dua ya. Iya Pak. Walaupun hanya satu yang terpenuhi, yaitu kehadiran penuh. Hal yang terpenting dari proses tadi saya dan Bapak sudah menerapkan beberapa percakapan dengan alur tinta. Secara umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Terima kasih Bapak. Ada pertanyaan terakhir Pak ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan yang berdasarkan proses coaching tadi? Baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak terkait dengan apa yang Bapak katakan tadi terhadap saya melaksanakan coaching, terhadap pengamatan Bapak saat melakukan observasi kepada coaching saya bersama coaching Pak. Yang ingin saya kembangkan adalah kembali Bapak membuat pertanyaan yang lebih berkualitas, pertanyaan yang berbobot, yang mungkin tadi merasa ada sedikit kejanggalan Pak saat saya ajukan terhadap job sebab tadi Pak saya menggunakan kata menghafal Bapak agak tertutup Bapak, saya sadari di situ harusnya saya tidak menggunakan kata yang seperti itu Bapak. Kemudian saat bentuk pertanyaan saya juga Bapak tadi saya agak mengidekan Bapak, saya malah mengidenya. Mudah-mudahan yang akan datang nanti saya bisa mengarahkan diri saya untuk hadir penuh, kemudian memahami benar-benar bahwa ide atau nama-nama solusi itu memang berasal dari si coaching sendiri Bapak. Demikian Bapak. Baik. Membuat pertanyaan berbobot menjadi harapan Bapak Ya. agar jadi bisa tercapai dikembangkan ya. Iya Pak.
Saya berdoa sebuah teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Saya juga berharap semua proses ini bisa menjadi bekal bagi Bapak agar kedepannya mampu menerapkan paradigma coaching. Ini terutama dalam penyampaian atau pelayanan kok. Bapak tetap mampu membuat pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan alur Tirta. Ya. Terima kasih Bapak, sebuah proses yang sangat luar biasa. Terima kasih juga Pak atas pengamatan dari Bapak yang sangat berguna untuk saya hari ini Pak. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.